Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita masih membahas soal TPS UTBK tahun 2022. Ya, sekarang sudah ada soal yang pertama. Langsung aja kita bahas soalnya. Oke. Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5 dan gx sama dengan 2x kurang 1, maka nilai g.fx gitu ya. Nah, ini adalah soal tentang fungsi komposisi. Oke. Nah, kita tulis dulu g dot f ya x sama dengan g fx gitu ya. Nah, jadi g kita substitusikan nilai fx-nya yaitu ini x kuadrat tambah 4x kurang 5. Nah, kemudian adik-adik substitusikan ke g ya. Jadi substitusikan kemari. Oke. Nah, nilai g-nya adalah 2x kurang 1. Berarti 2 kali x kuadrat tambah 4x kurang 5 kurang 1 gitu ya, sesuai dengan soal yang ada di sini. Oke. Nah, ini tinggal kalikan ke dalam, berarti 2x kuadrat ditambah 8x kurang 10 kurang 1 berarti 2x kuadrat tambah 8x kurang 11. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah 2x kuadrat tambah 8x kurang 11. Berarti jawabannya E ya. Nah, oke, bisa dipahami untuk soal pertama. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba adik-adik perhatikan dulu soalnya. Fungsi f didefinisikan sebagai fx plus 3 per 2 sama dengan 3x kuadrat kurang x tambah 5 untuk semua x anggota bilangan real. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas p dan q berdasarkan informasi berikut? Oke. Nah, jadi di sini nilai p-nya f4 ya, kemudian q-nya adalah 75. Nah, berarti ya adik harus cari dulu fungsi f-nya berapa nilainya ya, supaya bisa menentukan f4 gitu ya. Nah, jadi cara menentukan fungsi f-nya kita mulai dari bagian yang ini ya. Kita mulai dari bagian yang ini ya. Nah, jadi kakak bisa tulis di sini f x tambah 3 per 2 sama dengan 3x kuadrat dikurang x tambah 5. Oke. Nah, kalau adik-adik mendapatkan bentuk soal yang seperti ini di mana ada suatu nilai di sini ya, kemudian fungsi di sini bisa f, bisa g atau huruf yang lainnya, maka untuk mencari fungsi yang di sini ya, mencari fungsi f ini, adik-adik tinggal inverse-kan ini lalu substitusikan kemari gitu ya. Nah, jadi kita cari inverse ini dulu. Nah, inverse-nya itu seperti ini ya. Misal y sama dengan x tambah 3 per 2. Nah, ya. Nah, ini kita bisa buat y sama dengan setengah x tambah 3 per 2. Nah, kita cari pakai trik nih inverse-nya. Nah, inverse-nya itu adalah berarti, nah tadi y ini kita namain dari fungsi yang ini ya. Oke. X kurang 3 per 2 per setengah gitu ya. Nah, ini adalah inverse-nya. Triknya itu rumusnya gini ya. Rumusnya gini. Jadi kalau misalkan adik-adik punya fungsi seperti ini, ax plus b, maka inverse-nya itu adalah x, ini plus minus ya, minus plus b per a. Jadi tambah jadi kurang, kurang jadi tambah gitu ya. Nah, jadi adik-adik tinggal ubah aja nilai plusnya jadi minus, minusnya jadi plus. Oke. Nah, kemudian fungsi a-nya ini, nilai a-nya ini taruh bawah dan b-nya tetap di sini. Oke ya. Nah, ini yang kita lakukan tadi di sini. Ya, ini a-nya, ini x-nya, ini 3 per 2 ini sebagai b-nya. Oke, sesuai dengan rumus ini tadi, hasil inverse-nya adalah ini. Kemudian nilai ini kita substitusi kemari, gitu ya. Jadi inverse kan ini, kemudian substitusi kemari. Nah, itu adalah fungsi f ya. Fx sama dengan 3, inverse-nya tadi adalah ini. Ya, berarti x kurang 3 per 2 per setengah kuadrat dikurang dengan x kurang 3 per 2 per setengah tambah 5. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah F4. F4 sama dengan berarti 4 dikurang 3 per 2 per setengah kuadrat dikurang 4 dikurang 3 per 2 per setengah tambah 5. Nah, jadi F4 sama dengan 3. Nah, di sini adik-adik bisa kalikan dengan 2 ya. Karena ini kan pecahannya 2 nih. Per 2 gitu ya. Supaya hilang bentuk pecahannya, adik-adik bisa kalikan dengan 2. Oke. Nah, ini kita kali dengan 2 supaya hilang pecahannya. Atas dan bawahnya kita kali dengan 2 ya. Nah, berarti dia jadi 8 kurang 3 per 1 kurang, nah ini kan 4 ya, kali 2 juga atas dan bawahnya. Berarti 8 kurang 3 per 1 tambah 5
Jadi ini 3, ini 8 kurang 3, 5, ini kurang, ini 5 tambah 5 ya, habis hasilnya jadi 15. Oke ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah F4 itu 15, berarti hasilnya 15. Nah, kalau kita bandingkan dengan Q-nya, Q-nya 75, F4-nya 15, berarti di sini nilai P-nya lebih kecil daripada nilai Q-nya. Berarti dengan kata lain, Q lebih besar dari P ya. Nah, Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya itu adalah B, gitu ya. Nah, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, coba adik perhatikan dulu soal yang ketiga. Di sini, F akar 10X sama dengan X dan GX-nya adalah 1 per akar X per 2022 ditambah 100, maka nilai F inverse dot G 0 gitu ya. Nah, oke, jadi kalau adik perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini kan F inverse dot G 0 itu kan sama aja kayak kita nuliskan F inverse G0 gitu ya. Nah, artinya ini nilai 0-nya kita substitusi ke dalam fungsi G-nya. Oke, kita langsung aja substitusi. Jadi 1 per akar X di sini langsung kita ganti 0 ya. Karena kan G 0 gitu ya. Jadi nilai X di sini kita ganti dengan 0. Berarti 0 per 2022 ditambah 100. Berarti di sini F min 1. 1 per 0 bagi 2022 ya. Ini begini berarti 0 ya, tambah 100 berarti 100. Nah, akar 100 itu nilainya adalah 10. Nah, di sini adik-adik harus mensubstitusi nilai F min 1 ini ya, ini kita substitusi kemari. Gitu ya. Jadi 1 per 10 ini kita substitusi kemari. Nah, ini kan inverse ya, inverse dari fungsi F. Nah, kita lihat fungsi F ini di sini. Nah, ini kan masih dalam bentuk seperti ini nih, belum bentuk fungsi F-nya gitu ya. Jadi kita bisa tulis F akar 10X sama dengan X. Nah, ini kita inversekan. Inversekan lalu substitusi kemari ya. Kita substitusi kemari sehingga itu fungsi F. Nah, Fx sama dengan, kita cari dulu inverse-nya Y sama dengan akar 10X. Nah, ingat inverse itu adalah bagaimana kita membuat fungsi variabel X-nya menjadi tunggal gitu ya. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan 10X. Y kuadrat per 10 sama dengan X. Nah, ketika nilai X-nya udah tunggal, berarti itu adalah bentuk fungsi inverse-nya. Nah, kemudian kita substitusi kemari, ya. Nah, kemari berarti, balikkan lagi namanya ke huruf X, berarti dia X kuadrat per 10. Nah, ini adalah fungsi Fx-nya. Nah, yang dipinta pada soal kita ini adalah F inverse-nya. F inverse-nya, berarti kita inversekan lagi nih. Nah, ini kita cari inverse-nya lagi. Inverse-nya. Nah, berarti F inverse-nya itu adalah, nah, kita buat lagi dia dalam bentuk Y lagi. Y sama dengan X kuadrat per 10. Nah, ini kalikan kemari, berarti 10Y sama dengan X kuadrat. Berarti 10Y akar pangkat 2 yang kita pindah. Nah, ini adalah inverse-nya ya. Ada inverse-nya nih. Nah, berarti ini balikkan lagi namanya ke X ya, 10X. Nah, ternyata Fx-nya, F inverse-nya itu adalah ini lagi ya. Kembali ke bentuk asalnya lagi. Oke. Nah, langkah selanjutnya berarti kita tinggal substitusikan ini ke dalam sini gitu ya. Nah, oke. Jadi akar 10 kali 1 per 10 sama dengan nih coret jadi 1, hasilnya adalah 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah A ya, 1. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, coba diperhatikan. F.gx sama dengan 2x tambah 5, kemudian gx-nya 3x tambah 1, F inverse 5 gitu ya. Nah, jadi kita bisa mulai dari sini ya. F.gx sama dengan 2x tambah 5. Jadi F gx sama dengan 2x tambah 5 ya. Nah, di sini kita bisa ganti nilai gx-nya menjadi ini ya, yaitu 3x tambah 1 sama dengan 2x tambah 5. Nah, karena yang dibutuhkan adalah F inverse, maka kita cari dulu nilai F-nya. Caranya adalah kalau adik-adik mendapatkan soal bentuknya seperti ini, di mana di dalamnya ada nilai, kemudian ditanya fungsi di luarnya, maka cara berpikir untuk menyelesaikan soal ini adalah inversekan ini, lalu substitusi kemari gitu ya. Nah, jadi kita cari inverse-nya. Nah, tadi udah Kak ajarin di soal nomor sebelumnya, itu bagaimana trik inverse. Jadi kalau misalkan ada bentuknya seperti ini ya, plus minus B, maka inverse-nya itu adalah X minus plus B per A. Jadi dia minus jadi plus,
plus jadi minus gitu ya. Nah, ini berarti fx sama dengan, ini kita cari inverse-nya dulu. Inverse-nya berarti x kurang 5 per 2 gitu ya. Lalu substitusi kemari. Sorry, bukan yang ini ya. Sorry. Jadi yang ini ya, yang di dalam sini. Nah, ini inverse-nya berarti x kurang 1 per 2 gitu ya. Sorry, per 3. Nah, kemudian substitusi kemari. Berarti 2 kali x kurang 1 per 3 tambah 5. Nah, jadi fx sama dengan 2x kurang 2 per 3 tambah 5. Nah, kita kali silang nih. Ini kalikan kemari. Berarti 2x kurang 2 tambah 15 per 3. Berarti fx sama dengan 2x kurang 15. Sorry. Kurang tambah 13 ya per 3. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Nah, yang ditanyakan f inverse-nya. Ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3x ditambah 13 per 3. Nah, jadi kita bisa buat f inverse-nya itu adalah sesuai dengan rumus yang ini tadi, ya. Berarti kan x kurang 13 per 3 dibagi 2 per 3. Nah, sehingga f inverse 5-nya itu tinggal kita ganti nilai x-nya jadi 5. 5 kurang 13 per 3 per 2 per 3. Ya, nah kita kalikan 3 atas bawah. Karena kebetulan di sini kan pecahannya per 3 gitu ya. Nah, sehingga menjadi 15 kurang 13 per 2. 15 kurang 13 itu 2 per 2 sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah 1. Oke ya. Nah, jadi jawabannya itu A sama dengan 1. Nah, itu dia untuk jawaban soal keempat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6 nih. Nah, coba ada diperhatikan di sini. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 dan g.fx-nya sama dengan 2x tambah 1, maka nilai gx gitu ya. Nah, kita bisa tulis dari sini mulai menjawabnya ya. X sama dengan 2x tambah 1. Jadi g fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, jadi kita substitusikan nilai fx-nya yaitu 2x kurang 3 ya. 2x kurang 3. 2x tambah 1. Nah, ini kita inverse-kan ya, kita inverse-kan. Nah, tadi kan udah ada rumusnya yaitu, ini tuliskan lagi ya rumusnya. Jadi, AX plus minus B, maka inverse-nya itu X minus plus B per A gitu ya. Nah, oke, berarti ini GX sama dengan, langsung aja kita inverse-kan yang 2X kurang 3-nya, inverse-nya itu adalah X tambah 3 per 2. Nah, kemudian kita substitusi kemari. Jadi 2 dikali X tambah 3 per 2 ditambah 1. Jadi GX itu adalah, ini kita bisa coret, tinggal X tambah 3 tambah 1. Jadi nilai GX itu adalah X tambah 4. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu X tambah 4. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, coba diperhatikan di sini di soal ke-6 ini diberikan fungsi f dan g sebagai berikut nih ya. Nih fungsi f-nya. Nah, ini g-nya. Kemudian manakah pernyataan yang benar ya? Jadi ada 4 pernyataan di sini. Kita harus cek satu persatu manakah kira-kira yang benar. Oke. Kita cek dulu yang pertama nih. Yang pertama itu adalah f.g 1 hasilnya 3. Ini sebagai hasil ya. Nah, sesuai dengan rumus komposisi kan ini f G1 gitu ya, sama dengan 3. Oke. Nah, G1 ini maksudnya adalah nilai 1 kita masukkan ke G gitu ya. Nah, ini sebagai nilai X. Nah, kita harus lihat di fungsi G. Kita lihat di sini. Cari nilai X di sini yang hasilnya 1 ya. Nih, nilai X-nya 1 gitu ya. Nah, ini kan min 1 X-nya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini kan X-nya 1 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? 1. Nah, maka kita bisa buat 1 ya sama dengan 3. Nah, kemudian adik-adik cek, ini kan 1. Lihat di F. Nah, ini sebagai X-nya ya. Ini sebagai X-nya. Oke. Nah, ini 1, lihat di F. Lihat di F. Mana X-nya yang 1? Nih, 1. Hasilnya berapa? 3. Nah, benar kan? Ya. Ini 1, X-nya hasilnya 3. Berarti ini benar. Oke. Nah, ini benar. Kemudian pernyataan kedua, G.F 0 sama dengan 3 ya, masih sama caranya. GF0 ya sama dengan 3. Kita lihat X-nya 0 pada fungsi F ya. X-nya 0 berarti ini hasilnya min 1 ya. Nah, berarti G
min 1 ya, sama dengan 3. Kemudian kita lihat nih min 1 di G. Ya, lihat G, min 1. Hasilnya 3 ya. Nah, benar ya. Nah, ternyata ini masih benar. Oke. Kemudian pernyataan ketiga yaitu f dot G 3 sama dengan 4. Berarti f G3 sama dengan 4. Kita cek lagi. X-nya 3 lihat di X-nya 3 ya, lihat di G. Nah, X-nya 3 nih. Ya. Hasilnya 3 juga ya. Berarti ini F3 ya, sama dengan 4. Kemudian lihat X-nya sama dengan 3 di F. Mana F ya? Ini dia. 3, hasilnya 4 ya. Benar berarti. Oke. Nah, ini juga masih benar. Kemudian pernyataan keempat itu adalah G dot F1 sama dengan 3. Berarti G F1 sama dengan 3. Nah, G F1 ya. Ini kita lihat di F, X-nya 1. Nah, X-nya 1 nih. Ya, nilainya 3. Berarti 3 sama dengan 3. Kita cek lagi. Ini G3, lihat X-nya yang 3 nih. Ya, hasilnya 3. Nah, benar ya, sama ya. Nah, berarti ini juga benar. Nah, ternyata keempat pernyataan ini semuanya benar. Berarti jawabannya itu adalah E, semua pernyataan benar. Oke. Gimana? Bisa dipahami penjelasan dan konsep dari penyelesaian soal ini? Nah, aku rasa itu aja pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang melaksanakan UTBK. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.